Halo pemirsa online, jumpa lagi di Yorfa Film. Menutup akhir tahun 2024, Pandol akan membawakan sebuah cerita yang unik namun penuh makna sebagai penutup film tahun ini. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah mensupport Yorfa Film dengan menekan tombol subscribe karena saat ini sudah ada 800 orang yang menekannya. Dan yang belum, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe juga agar tidak ketinggalan video menarik dari Pandol. Dan tanpa banyak spoiler di awal film biar kalian pinisirin, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Evan Dexter yang menjalani hari terakhirnya sebagai presenter karena ia baru saja terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. We'd like to congratulate Representative to Congress, our very own Evan Baxter. Dari kompilasi video kampanyenya, kita diberitahu bahwa alasan terbesar Evan terpilih sebagai anggota Kongres karena visi misinya yang mau merubah dunia. Sepulang siaran, Evan lalu mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke rumah dan juga lingkungan baru yang lebih baik dari tempat mereka sebelumnya. Istri Evan dan juga anak-anaknya sangat senang akan hal itu. Hey, Dad, an iguana can stand underwater for 28 minutes. Okay, someone's had enough Animal Planet for one lifetime. Gentlemen, I have saved the best for last. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah baru mereka. Sebagai seorang politisi, Evan mampu membawa keluarganya tinggal di lingkungan perumahan yang elit. Namun, ada satu hal yang tidak disukai Evan secara pribadi, yakni keberadaan anjing liar di dekat rumahnya. Evan menganggap semua binatang itu kotor dan juga jorok, dan hal ini sangat bertentangan dengan anak-anak mereka yang suka terhadap binatang. Come on, Dad, why can't we keep him? They get hair all over the place. They get a little thing called the mange. Case in point. Pada malam harinya, sebelum tidur, Evan dan juga istrinya berbincang sejenak. Mereka merasakan bersyukur dan juga memanjatkan doa. Evan sendiri berdoa agar bisa diberi kekuatan untuk mewujudkan janji kampanyenya, yakni mengubah dunia. What are we gonna do? Hello there. Please help me change the world. Just wanted to say thank you for everything. Pada pagi harinya, Evan terbangun karena bunyi alarm pada pukul 6 lewat 14 menit. Ia lalu merasa aneh karena seingatnya semalam ia mengatur alarm pada pukul 7 pagi. Meski begitu, Evan tetap bangun dan juga melanjutkan membersihkan badannya. Terlihat, Evan sangat membenci tumbuhnya bulu di sekitar badannya sehingga kalian bisa lihat sendiri bagaimana ia mencukur bulu di hidungnya. Successful, powerful, handsome, happy. Sebelum pergi, Evan sempat berjanji kepada anak-anaknya untuk membawa mereka hiking ke sebuah bukit dan sebelum Evan pergi, ia dikejutkan dengan sebuah paket yang berisi alat-alat perkakas yang terbuat dari kayu. Honey, did you order anything? What do we have? Let's have the wrong address. Tak mau memperdulikan itu lebih lama, Evan saat ini sudah tiba di Gedung Putih. Dan sebagai anggota Kongres, Evan memiliki banyak asisten yang terdiri dari para pendukung setianya di masa kampanye. Di hari pertama itu, Evan langsung mendapatkan sebuah kesempatan emas di mana ia diminta tampil untuk mengemukakan pandangannya soal rancangan undang-undang soal pertanahan. You could ride all the way down to Pennsylvania Avenue. You got your name on a major piece of legislation. Come on, Evan, this is it. It's world-changing time. Ketika sore hari tiba dan Evan sudah kembali dari kerjanya, anak-anak yang melihat Evan membawa banyak berkas langsung kecewa karena sudah pasti kegiatan hiking yang dijanjikan tadi pagi akan ditunda karena kesibukan ayahnya. We would have to make sacrifices, right? Yeah, whatever. Clean all this stuff up. Dad's got work to do. Ketika pagi hari tiba, Evan kembali terbangun di jam 6 lewat 14 menit. Dan karena ini sudah kedua kalinya jam itu berulah, Evan memilih untuk tidak menggunakannya lagi. Ketika mau ke kamar mandi, Evan melihat ada sebuah truk yang menaruh tumpukan kayu di depan rumahnya. Segera, ia langsung turun dan menghampiri truk itu dan bertanya siapa pengirimnya. Supir hanya menjawab bahwa ia tidak tahu dan hanya diberi tugas untuk mengantar kayu-kayu tersebut ke alamat rumah Evan. You can't leave that there! I am a U.S. congressman! Ketika kembali ke rumah, Evan menyadari ada sebuah petunjuk tentang tulisan Gen 614 yang ada di televisi dan juga jam di dalam kamarnya. Segera ia membuka Bible untuk melihat apa isi ayat dari Genesis 6:14. Make thee an ark of gopher wood. Gopher wood. Ia pun lalu kembali ke tumpukan kayu di depan rumah dan entah dari mana datangnya,
tiba-tiba ada seorang pria yang muncul di sana. Go for wood. Excuse me, do I know you? I see you got my housewarming gift. Pria itu lalu menjelaskan bahwa barang yang Evan terima dari kemarin adalah pemberiannya. Tujuannya adalah pria itu ingin Evan membangun sebuah bahtera sebagaimana isi dari ayat yang ia baca barusan. Lebih lanjut lagi, pria itu lalu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dengan mampu menyebutkan secara rinci bagaimana sifat dari seorang Evan Dexter. Who are you? I'm God. You care much too much about your outward appearance. You were afraid of Gumby. Disuruh membangun bahtera, tentu saja Evan menolak hal tersebut. I have an ark to build. Busy, 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 busy. Oh, and Ketika Evan berangkat ke kantornya, Tuhan tadi lalu memberikan bukti kekuasaannya kepada Evan secara langsung dan hal ini cukup membuat Evan bingung atas apa yang terjadi. Pedestrian in the crosswalk. Get it out, son. Sesampainya di kantor, lagi-lagi Evan mendapati kehidupan di sekitarnya diliputi angka 6.14. Tidak mau pikirannya terganggu, Evan memilih untuk tetap bertahan di tengah keanehan ini dan segera pergi ke ruang rapat untuk ikrar kesetiaan sebagai anggota Kongres yang baru. Ketika acara dimulai, lagi-lagi Evan melihat pria yang mengaku sebagai Tuhan tadi sudah ada di sebelahnya yang membuat Evan akhirnya pingsan karena tidak kuat mencerna semua keanehan yang sedang terjadi. Indivisible, with liberty. How long do you want to do this, son? Ketika terbangun, ia lalu disapa oleh Ketua Kongres bidang sumber daya bernama Chuck Long. Evan lalu bangkit dan menyalami Mr. Long karena dialah orang yang memberikan Evan kesempatan emas untuk tampil berbicara soal rancangan undang-undang pertanahan di awal film tadi. Type of guy who knows how to hit the ground running. Yes, sir. Yes, sir. I'm in. Wonderful. Thank you, sir. Setelah Mr. Long pergi, ia didatangi oleh asistennya dan juga seorang dokter yang ternyata adalah pria tua tadi. Pria itu lalu meminta Evan untuk segera memulai proses pembangunan bahtera. Evan yang mendengar hal itu langsung pingsan lagi. And start on that arc. You hear me? Ketika malam hari tiba, saat berada di rumah, Evan disibukkan dengan riset-riset soal bahtera Nuh dan juga membaca sejarahnya. Melihat suaminya sibuk sendiri sampai larut malam, istri Evan pun mendatangi suaminya untuk menyuruhnya beristirahat agar tidak mudah stres. I know you're stressed. Thank you, hon. I'm just stressed, and you are gone. Keesokan paginya sebelum berangkat, Evan kembali menjanjikan hiking kepada keluarganya di akhir pekan nanti sekaligus untuk menghilangkan stres di dalam dirinya. Setelah itu, ia pun berangkat ke kantor. Pada pagi ini, Tuhan belum selesai menunjukkan kekuasaannya kepada Evan dengan membuat berbagai jenis binatang mengikuti Evan kemanapun ia pergi dengan berpasang-pasangan. Namun hal ini tidak segera disadari oleh Evan. Di dalam Capitol Hill, Evan diberitahu oleh asistennya bahwa Mr. Long dan pejabat penting lainnya akan mengunjungi dirinya di dalam kantor. Evan mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang bagus dan dia akan bersiap di dalam kantornya. Namun, sebelum memasuki kantor, semua asisten Evan mengatakan bahwa Evan terlihat seperti orang yang gugup. Evan lalu membantah bahwa hal itu tidak benar dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik aja. Ketika Mr. Long dan pejabat lainnya sudah sampai, mereka dikejutkan oleh Evan yang sudah dikerumbungi banyak burung. gentlemen, good to see you. Evan lalu beralasan bahwa ini adalah sebuah sirkus untuk menyambut Mr. Long bersama rombongannya. Ia berusaha membuat Mr. Long terkesan. Namun bukannya terkesan, Mr. Long justru kesal karena hal itu membuat ruangan menjadi tidak kondusif untuk berbincang sehingga ia memutuskan untuk pergi saja. Maximum of say none. Understood? Ketika Mr. Long pergi, Evan juga memutuskan untuk kembali ke rumah saja. Perjalanan Evan ke rumah pun tidak mudah dilakukan karena banyak sekali binatang yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Sesampainya di rumah, rupanya binatang-binatang tadi masih mengikutinya dan hal ini membuat Evan semakin panik sampai tiba-tiba pria yang mengaku sebagai Tuhan tadi muncul kembali. Enough already! Why are you doing this? Why me? Pria itu lalu menjelaskan bahwa ia akan mengembalikan daerah tempat tinggal yakni distrik Prestige Chase ke kondisi semula.
akan terjadi sebuah banjir besar yang akan meratakan daerah ini, dan maka dari itu Evan harus membuat sebuah bahtera. Tuhan itu juga menjelaskan bahwa saat ini Evan dipilih karena kesamaan visi misinya, yakni mengubah dunia. You want to change the world, son. So do I. I don't understand why you chose me. Evan lalu bertanya, bagaimana mungkin ia mampu membuat bahtera sedangkan ia tidak tahu sama sekali bagaimana untuk memulainya. Pria tadi sambil tersenyum mengatakan bahwa ia akan membantu semua yang dibutuhkan dan juga Evan harus terus melakukan hal baik sekecil apapun. People want to change the world, don't know how to begin. One act of random kindness at a time. I'll tell you what, you build it, I'll fill it. Oh, and you might need this. Keesokan paginya, keanehan kembali muncul di mana wajah Evan dipenuhi oleh jenggot. Evan sendiri yang karakternya tidak suka dengan rambut di wajahnya segera mencukurnya. Namun anehnya, jenggot-jenggot itu tiba-tiba tumbuh lagi dengan seketika. Menyerah dengan kondisi itu, Evan yang baru sarapan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan agen properti yang datang dan mengatakan bahwa Evan telah membeli seluruh tanah yang ada di sekitar rumahnya. Congratulations! I didn't do that, did I? Turn him for a quick profit, build him out on spec. Istri Evan yang terkejut atas hal itu, lalu meminta klarifikasi dari suaminya mengapa secara tiba-tiba memborong tanah di sekitar rumah. What is going on with you? What are you gonna do with 8 lots? Maybe I'll build a boat. Mendengar jawaban tidak masuk akal ini, sang istri hanya bisa iyain aja karena sudah terlanjur dibeli. Dan tak lama kemudian, Evan melihat puluhan truk menurunkan kayu di tanah barunya dan ia lalu mengajak anak-anaknya membantu dirinya membuat sebuah bahtera. Here we go. Oh, leverage it up. Leverage up. Woo! Woo, woo, woo! Here we go. Here we go. Ah. Oh, yeah. Pada keesokannya, Evan yang datang ke kantor langsung di roasting oleh asistennya Rita dan juga asisten lainnya bernama Marty soal penampilan Evan yang terlihat lebih seperti gelandangan daripada anggota Kongres. What is so important? That's what happens when you shave. What is going on? Well, I hope it's a barbershop. Ketika hendak pulang, Evan justru bertemu dengan Mr. Long dan ia lalu diajak ke ruang kerja Mr. Long. Di dalam ruangan, Mr. Long mencoba membujuk Evan untuk menyetujui RUU pertanahan bahwa Taman Nasional lebih baik dibuka untuk lahan perumahan. Sembari Mr. Long menjelaskan hal itu, Evan diam-diam malah terganggu dengan ikan di akuarium yang mendekati dirinya seolah-olah tahu bahwa Evan adalah Noah, sang penyelamat makhluk hidup dari bencana besar. You know anything about animals, son? When one of these wolves decides to fend for itself, don't commit. Congressman Jenkins, Congressman Whitehall. Mr. Long yang melihat bagaimana ikan di akuariumnya bertingkah mengikuti Evan, malah memuji dan mengatakan bahwa bakat sirkus yang Evan miliki tiada duanya. Those fish are on you like bait on a hook. See if we can get some congressmen to follow you. Singkatnya, Evan yang sudah kembali ke rumah langsung melanjutkan membangun bahteranya bersama ketiga anaknya. Sampai mereka merasa kesulitan untuk memilihkan balok kayu yang ukurannya besar-besar. Namun tiba-tiba, Evan mendapatkan sebuah kren tradisional yang entah dari mana datangnya dan tertulis di kren itu bahwa alat itu merupakan pemberian dari Tuhan. Dengan alat itu, pekerjaan mereka pun menjadi jauh lebih mudah dan apa yang Evan kerjakan bersama anak-anaknya berhasil menarik perhatian banyak orang. Setelah selesai bebersih, Evan lalu mendapati ada sebuah baju zaman dahulu yang menggantung di kamarnya dan ada pesan bahwa Sang Tuhan meminta Evan untuk mempertahankan jenggot dan rambut panjangnya dan juga memakai baju itu saja. Ketika makan malam, Tuhan memberikan petunjuk bahwa kapal itu harus jadi sebelum tanggal 22 September karena hujan akan tiba setelah tengah hari di tanggal itu yang artinya 1 minggu lagi. Muak dengan segala keanehan yang terjadi pada suaminya, sang istri meminta Evan untuk kembali normal karena dirinya saat ini takut Evan menjadi orang yang semakin aneh. Evan pun mengiyakan perkataan istrinya dan hal itu dibuktikan dengan keesokan paginya Evan menggunakan full dress ke kantor dan tidak menggunakan baju pemberian Tuhan. Namun, hal aneh justru terjadi ketika Evan keluar rumah. Morning. Cold today, huh? No! Go! Tanpa disadari,
Yang ada Evan justru terlihat tidak memakai baju di mata orang lain. Dan untuk mengakali kondisi ini, Evan pun akhirnya mendouble setelan jasnya dengan baju tradisional pemberian Tuhan. Di gedung Capitol Hill, rapat pengesahan RUU Pertanahan dilakukan, dan Evan yang datang terlambat pun segera duduk di kursinya. Rapat ini disiarkan secara langsung dan keluarga Evan menyaksikan ayahnya dari rumah. Nah, tepat saat nama Evan disebut sebagai salah satu anggota Kongres yang setuju akan rencana undang-undang tersebut, keanehan lagi-lagi terjadi karena ia justru terlihat oleh orang-orang memakai baju orang zaman dahulu dan bukan setelan full dress-nya seperti di rumah tadi. Dan tak lama kemudian, banyak binatang yang menghampiri Evan dan masuk ke ruang pertemuan. Would anyone mind if I close the window? Atas hal itu, Evan mengungkap bahwa dirinya telah diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan hewan dan juga manusia agar terhindar dari banjir besar. Klarifikasi yang tidak masuk akal ini malah membuat Mr. Long semakin kesal dan sebagai ketua Kongres, ia dengan tegas langsung menskor Evan selama 1 minggu dari pekerjaannya. Kejadian memalukan tadi ternyata membawa dampak buruk bagi keluarganya. Ketika Evan pulang, istri dan anak-anaknya tengah bersiap meninggalkan dirinya untuk sementara waktu, dan karena Evan sudah kehabisan tenaga untuk berdebat, akhirnya ia membiarkan keluarganya untuk pergi dari rumah. Joan, please, you gotta believe me. Bye, Evan. Joan! Sejak saat itu, apa yang Evan lakukan menjadi berita nasional dan menjadi bahan ejekan sekaligus goyonan. Are you equally stunned by this man's appearance? Di sisi lain, keluarga Evan yang sedang makan di sebuah restoran melihat ayah mereka ditertawakan oleh banyak orang. Dan ketika istri Evan meminta tambahan snack, tiba-tiba sang pelayan yang kita ketahui sebagai Tuhan meladeni istri Evan. Ia lalu menjelaskan sebuah petunjuk apa yang sedang Tuhan bangun untuk Evan, bahwa sebenarnya ia sedang mengabulkan seluruh doa yang dipanjatkan keluarga Evan dengan cara dia sendiri, di mana seluruh binatang akan masuk berpasang-pasangan ke dalam bahtera yang menandakan bahwa setiap pasangan seharusnya memiliki kesetiaan bagaimanapun keadaannya. Dan setelah itu, pria itu pun pamit untuk pergi. Someone prays for patience. You think God gives them patience? Or does he give them opportunities to love each other? I gotta run. A lot of people to serve. Setelah mendapatkan pencerahan, segera keesokan paginya, istri Evan membawa kembali anak-anaknya ke Evan dan mengatakan bahwa dirinya bersama Evan akan tetap bersama apapun yang terjadi. I don't know what's going on, but we got into this as a family, side by side. Setelah itu, sang istri memberitahu kabar bahwa Mr. Long mengultimatum Evan untuk berhenti dari pekerjaannya membangun kapal, atau kapal tersebut akan dihancurkan secara paksa karena daerah tersebut telah menjadi milik swasta lewat undang-undang pertanahan yang baru disahkan kemarin. Atas hal itu, Evan beserta keluarganya harus menyelesaikan pembangunan bahtera sebelum tanggal 22. This can finish on time. We don't have money to hire anybody else. Sebagai mukjizat dari Tuhan, binatang-binatang yang ada di situ dibuat mampu bekerja membantu Evan menyelesaikan bahtera yang ada. Ketika bahtera sudah jadi di tanggal 22 sebelum tengah hari, Evan didatangi oleh stafnya yang menjelaskan bahwa Mr. Long tengah disuap oleh para pengusaha untuk menjadikan Taman Nasional sebagai lahan perumahan demi keuntungan pribadi. Evan lalu mengatakan bahwa ia tidak bisa menyelesaikan hal itu karena dirinya sedang diskors dan ia tidak mau meninggalkan bahtera. Evan pun lalu berjalan kembali ke bahtera dan memberikan isyarat kepada seluruh hewan untuk masuk ke dalam bahtera berpasang-pasangan. Ketika seluruh hewan sudah naik ke atas kapal, Evan lalu menyuruhkan orang-orang yang ada di situ untuk ikut naik ke kapalnya. Namun respon yang ada justru di luar dugaan. Listen to me! Your time has come. Crazy!
Tak lama kemudian, datanglah Mr. Long sambil membawa aparat dan juga operator alat berat. Mr. Long lalu membujuk Evan untuk merobohkan kapalnya agar ia bebas dari hukuman. Namun Evan dengan tegas menolak hal tersebut. Respond to the gloom and doom stuff. They like a more positive message. Like the one you're sending with your bill? Our national parks for profit. Now you look down there. Good luck getting a tree to come to the polls. Mr. Long akhirnya pergi dan petugas yang ada bersiap melakukan penghancuran. Istri Evan lalu membujuk suaminya untuk turun saja karena Evan hanya diperintahkan untuk membangun bahtera saja dan bukan menaikinya. Dengan dorongan dari anak-anaknya juga, Evan pun akhirnya melunak dan ia berjalan meninggalkan bahtera. Namun, tepat sebelum keluar dari kapal, tiba-tiba awan gelap muncul dan hujan pun turun. Sialnya, hujan ternyata segera berhenti. Hal ini membuat keyakinan orang-orang yang ada di situ akan kebenaran yang Evan sampaikan semakin sirna. Namun pada akhirnya, bencana banjir benar-benar datang bukan karena hujan, melainkan karena bendungan danau yang jebol. Evan pun segera meminta orang-orang yang ada di situ untuk cepat naik ke bahtera sebelum mereka semua tersapu oleh banjir. Banjir yang datang benar-benar besar hingga membuat daerah Prestige rata dan membawa bahtera Evan terus mengalir ke arah kota. Di tengah aliran yang deras, Tuhan menunjukkan mukjizatnya lagi dengan mengirimkan gelombang besar yang mengubah arah bahtera ke gedung Kongres saat kapal itu hendak menabrak jembatan Memorial. Pelayaran bahtera pun akhirnya terhenti tepat di depan gedung Kongres saat Mr. Long memimpin sebuah rapat. Selesai bersandar, hewan-hewan di dalam kapal pun dikeluarkan dan Mr. Long dengan segera menghampiri Evan dan memarahinya karena dirinya merasa rugi akibat daerah Prestige Chase telah rata karena banjir dan tak dapat digunakan untuk pembangunan perumahan. Evan pun menjawab bahwa hal itu memang sudah kehendak Tuhan dan di depan banyak kamera wartawan, Evan menjelaskan korupsi yang dilakukan oleh Mr. Long dan dampak apa saja yang telah merugikan negara akibat perbuatannya. Behind me, New York NOAA's prediction came true. Pending an investigation of Congressman Long, then there is a lot to be done here on Capitol Hill. Film pun diakhiri dengan Evan yang melakukan hiking bersama keluarganya dan ia bisa hidup normal kembali seperti sebelum menjadi utusan Tuhan. Tamat, film pun berakhir. Setidaknya ada 3 pesan utama yang disampaikan dalam film ini yang relevan untuk kehidupan. Pertama, kepercayaan diri dan takdir menjadi inti cerita ketika Evan belajar untuk mengikuti rencana Tuhan meskipun terlihat tidak masuk akal. Dan bahtera yang dibangun Evan sebenarnya bukan hanya simbol iman tetapi juga seruan untuk menjaga bumi dan melindungi ekosistemnya. Serta pesan terakhir adalah kekuatan keluarga dan kebaikan merupakan fondasi dalam kehidupan. Hal ini tercermin dalam scenes yang memperlihatkan dukungan keluarga Evan yang menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dapat membantu seseorang melalui tantangan besar. Sekian dulu video kali ini. Pandol pamit undur diri. Jangan lupa untuk menonton film aslinya yang berjudul Evan Almighty tahun 2007. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Yorfa Film agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. See you in the next video.